dalam Wahyu 19 ayat ke-7 itu adalah Maria Magdalena. Ini sumber dari kekristenan ya. Teman-teman lihat dan perhatikan. Nah, Yesus Kristus yang kita cintai itu menikahi seorang perempuan yang sangat bohai, yang sangat pirang, blonde, cantik ya, solehah, namanya Maria Magdalena. Pernikahan Yesus yang kita cintai dengan Maria Magdalena membuahkan 3 putra, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama adalah Joseph, son of Christus, namanya Joseph. Yang kedua namanya juga Yesus, tapi sebutannya adalah Justus. Ini dalam Kolose 4 ayat 11 ada nih. Jadi ada anaknya Yesus, namanya juga Yesus, tetapi sebutannya Justus. Itu dalam Kolose 4 ayat 11 disebutkan. Yang ketiga ini adalah Tamar, anaknya perempuan, anak bontot. Dan sumber yang saya dapatkan di sini, ini sumbernya bukan sumber dari Islam, tetapi sumber dari kekristenan sendiri. Nah ini source-nya ini teman-teman ya. Source-nya itu dari Injil, dari Bible. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi berkat buat Oten-Oten dan banyak orang yang akhirnya bertobat dan menerima Islam. Silakan di-mute Nanda. Ya oke, sudah mulai. Maaf ya Ki ya, maaf ya, jangan tersinggung ya, kita diskusi ya. Siap, boleh di-mute ya. Ya, shalom teman-teman semua, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sepakat kita katakan, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tema yang menarik ya teman-teman ya. Malam ini adalah tema yang menarik. Apakah Yesus itu menikah atau tidak? Ya, di sepanjang Alkitab tidak pernah menuliskan Tuhan Yesus itu menikah. Tapi tiba-tiba muncul ya kan, Bang Gigi, terima kasih. Tiba-tiba muncul Nandar dengan semua spekulasinya, dengan semua data cocok loginya, mengatakan Tuhan Yesus menikah. Nah, salah satu aplikasi yang Nandar gunakan itu namanya Geneat. Saya udah tahu, itu adalah aplikasi Geneat. Nah, semua orang itu bisa menyampaikan pandangannya di dalam aplikasi itu, teman-teman. Itu yang Nandar gunakan, aplikasi Geneat namanya. Teman-teman boleh cross check ya. Ya, aplikasi yang Nandar gunakan itu namanya Geneat. Saya udah tahu aplikasi itu. Ternyata teman-teman, semua orang itu bisa memberikan sudut pandangnya di sini. Ya, nih. Ini kan aplikasi yang Nandar gunakan itu ini. Aplikasi Geneat. Semua orang bisa memberikan sudut pandangnya. Bahkan saya kalau mau, saya bisa membuat sebuah seperti yang Nandar tunjukkan tadi untuk keturunan Nandar misalnya. Bisa saya lakukan di sini. Apakah ini sumber valid? Ini sumber tidak valid, teman-teman. Kenapa? Karena semua orang bisa memberikan sudut pandangnya di sini ya, teman-teman ya. Itu. Semua orang bisa memberikan sudut pandangnya di sini. Terus data kedua yang Nandar bawakan, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7, ini sudah patah lagi, teman-teman. Ini sudah patah lagi. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nandar, yang dimaksud anak domba di sini Nandar bukan Nandar artikan secara sebenarnya. Berarti Tuhan Yesus itu menikah. Ini adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya, Nandar. Itu. Jadi kalau Nandar mau membawakan ayat ini tidak akan mampu Nandar untuk membuktikan kalau Tuhan Yesus itu menikah. Nah, sekarang saya tantang Nandar, ayo gunakan bukti-bukti lain yang menyatakan Nandar kalau Tuhan Yesus itu menikah. Ya, di sini Yesus itu disebut anak domba, sedangkan gereja itu Nandar itu disebut adalah pengantinnya. Jelas Nandar. Jadi pernikahan di sini bukan berarti pernikahan dalam makna yang sesungguhnya Nandar. Bang JJ terima kasih banyak. Teman-teman yang lain, Bang Firman terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya tidak mau bertanya apapun dengan Nandar, jujur. Biarkan aja diskusi ini jadi diskusi satu arah. Nanti saya akan bertanya tipis-tipis dengan Nandar, ya. Tapi Nandar tolong tunjukkan saya bukti secara eksplisit Nandar. Ketika Nandar tadi juga memfitnah kalau Maria Magdalena itu adalah istri dari Tuhan Yesus. Tapi Nandar jangan bawakan data dari Geneat. Karena apa Nandar? Geneat itu bukan data valid. Siapapun orangnya bisa memasukkan sudut pandangnya di situ Nandar. Ya? Jadi Nandar jangan bawa data Geneat Nandar, itu tidak valid.
Aplikasi yang Nandar bawakan, saya sudah tahu. Itu adalah aplikasi Geneat. Setiap orang bisa memberikan sudut pandangnya, Nandar. Itu. Jadi itu aplikasi yang menurut saya itu data yang tidak valid. Wahyu 19 ayat yang ke-7, pernikahan anak domba di situ adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Itu adalah sebuah perumpamaan, Nandar, dan itu sudah sering sekali saya jelaskan dengan Nandar. Dan saya tidak mungkin menjelaskan hal yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Silakan Nandar tunjukkan kepada saya bukti-bukti lain, Nandar. Bukti-bukti lain di dalam Alkitab. Sekarang saya tantang Nandar, adakah di dalam Alkitab tertulis secara eksplisit kalau Tuhan Yesus itu menikah? Ya, terkait nanti Nandar mau membawakan, loh Tuhan Yesus itu kan pada usia 12 sampai dengan 30 tahun tidak pernah dituliskan. Saya bisa jawab itu menggunakan data dan dalil. Setelah ini saya jawab itu menggunakan data dan dalil kalau Nandar mau masuk ke arah situ. Tapi sekarang beban pembuktiannya ada dengan Yonatan Nandar. Saya tidak mau bertanya dulu tentang iman Nandar ya teman-teman ya. Biarkan ini jadi diskusi yang satu arah dulu teman-teman. Kita pertanggungjawabkan dulu iman kita di sini ya. Yang pertama, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7, Nandar sudah gugur di situ ya. Data yang Nandar bawakan Geneat itu sudah gugur. Karena apa? Setiap orang bisa memberikan sudut pandangnya dalam aplikasi tersebut. Dua data yang Nandar bawakan itu gugur ya. Silakan Nandar bawakan data yang lainnya. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, posting-posting ulang, di-share-share ulang, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat, kalah debat, kalah PK, walaupun satu arah. Kristen mampu mempertanggungjawabkan imannya. Tapi Nandar sebentar sebelum Nandar mulai, kita perjanjian ya. Malam ini kan saya udah terima tantangan Nandar untuk bahwa Yesus menikah atau tidak. Ini kan tema satu arah. Besok atau lusa Nandar harus kasih saya tema itu yang menjadi tema satu arah juga. Saya yang bertanya terus tentang iman Nandar, gimana deal? Gampang, tinggal WhatsAppan aja kita ya kan, ada deal WhatsApp saya. Ya kan ada WhatsApp, ada WhatsApp saya nanti di situ. Oke, deal siap. Oke. Jadi benar, musuh terbesar orang Kristen ini bukan kita umat Islam, tetapi musuh terbesar orang Kristen itu adalah Bible-nya itu sendiri. Si Oki mengatakan itu Nandar data tidak valid. Kalau tidak valid maka ya di dalam hukum positif ada salah satu adigium atau asas hukum. Aksori incubit probatio. Walakat dalam semar badrana ya. Akhirnya pengacaraku keluar. Ya, siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan itu. Nah, kalau saya pasti saya buktikan. Nah, oke, ini bukan data yang tidak valid, justru ini data valid banget. Ya, memang semua orang berhak menulis. Semua orang berhak mencatat, tetapi literasinya harus ditampilkan dari mana? Kalau ini literasinya bukan dari Islam, ini ya literasinya dari Bible itu sendiri, ya kan? Nah, kita lihat catatannya nih. Sayang sekali saya tidak bisa bahasa Inggris. Tetapi alhamdulillah Uniripa punya gerakan namanya mesiah.org yang mana akan menggembalakan. Apa sih namanya tuh? Intinya memberikan sumbangsih kepada para apologet untuk semakin berkualitas dengan belajar bahasa Inggris, bahasa Arab nanti nih. Ini ada datanya tuh, ada notesnya coba kalian baca. Ini notesnya tentang bagaimana Yesus menikah, bagaimana Yesus itu punya anak. Ini nggak sembarangan, ada catatannya. Kalau memang Oki itu mampu atau orang Kristen mampu, silakan bantah data dari salah satu. Ini yang nulis ini juga orang Kristen bukan orang Islam. Baik, itu yang pertama. Ya. Kemudian Oki seperti yang saya sampaikan teman-teman ya, musuh terbesar orang Kristen itu bukan kita. Musuh terbesar orang Kristen adalah kitabnya sendiri. Nandar buktikan secara eksplisit kalau Yesus kawin. Oke. Nah, oke. Saya tidak akan lari dari Wahyu 19 nomor 7 untuk kemudian membantah argumentasimu membantah pernyataan Oki. Lihat wajah saya Oki, lihat sini ya. Oki, tahu nggak kawin itu dalam bahasa Yunani-nya apa? Ini kan di sini nih. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Orang Kristen Katolik maupun Protestan konsensus bahwa Wahyu 19 nomor 7 anak domba ini mengacu kepada Yesus. Dan pengantinnya telah siap sedia. Kamu tahu nggak perkawinan di sini bahasa Yunani-nya apa?
perkawinan di dalam bahasa Yunani itu adalah gamos. Ya. Dalam bahasa Yunani kawin itu namanya gamos. Nah, si Oki kembali memberikan sebuah interpretasi, asumsi yang mengatakan bahwa di sini istrinya itu adalah jemaat-jemaat Kristen. Saya tanya, di sini ini tertulisnya hegune. Ya, sekarang saya tanya kepada Oki. Di dalam kaidah bahasa Yunani mana? Di dalam gramatikal Yunani mana? Kamu boleh tanya pendeta sekolong jagat raya ini. Hegune itu bukanlah plural. Hegune itu satu. Kok kamu bisa menafsirkan? Kecuali di situ dikatakan istri Yesus banyak. Sementara di situ hegune. Nah, kalau nggak percaya kita lihat teman-teman ya. Kita lihat. Nah, ya. Ini hegune itu apa? Hegune itu adalah nominatif feminim singular. Jadi yang dinikahi oleh Yesus adalah perempuan satu orang, ya, dan dia yang dinikahi oleh Yesus itu adalah perempuan dan dia singular. Oh, kamu bisa mengatakan kalau Yesus itu menikahi laki-laki perempuan, menikahi pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Mohon maaf, Yesus bukanlah homo. Yesus itu laki-laki normal seperti saya. Kamu sudah menghujat nabi saya, Yesus. Kau mengatakan Yesus menikahi jemaat laki-laki dan jemaat perempuan. Sorry, Yesus itu tidak homo. Yesus itu laki-laki normal yang tidak mungkin lewat anus. Mesti lewat depan. Oke, jangan kamu menghujat Yesus loh. Saya nggak terima kamu. Kamu mengatakan istri Yesus laki-laki dan perempuan. Saya nggak terima kamu. Karena di dalam bahasa Yunaninya hegune itu singular. Makanya tepat dengan apa yang dinyatakan oleh website dari Cecilia Huge yang mengatakan Yesus kawin punya 3 anak, yang pertama dan yang kedua, yang ketiga. Anak kedua ada di dalam Kolose 4 nomor 11. Coba dibantah berdasarkan gramatikal Yunani. Kalah debat, menang PK. Oke, teman-teman. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Ya, teman-teman, Nandar sudah kalah di diskusi ini, teman-teman. Mau saya tunjukkan Nandar kalahnya. Oki, kamu jangan menghujat Tuhan Yesus, Oki. Tuhan Yesus itu nabi saya. Berarti kau ingin mengatakan Isa di dalam imanmu adalah Yesus. Isa di dalam iman Nandar tidak pernah dikatakan menikah. Selamat datang di kebenaran. Berarti Nabi Nandar mau fitnah Nabi Isa menikah. Teman-teman, Nandar sudah kalah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, teman-teman. Tidak perlu data yang terlalu banyak, teman-teman. Oki, kamu jangan menghujat Tuhan Yesus, Oki. Tuhan Yesus itu adalah nabi kami, Oki. Kau ingin menyamakan antara Tuhan Yesus dan Isa, Nandar. Isa di dalam iman Nandar tidak pernah dikatakan menikah. Buktikan kepada saya kalau Isa dikatakan menikah. Nandar terjebak dengan narasinya sendiri. Adakah data di dalam Quran Nandar yang mengatakan kalau Nabi Isa menikah ketika dia diangkat ke langit? Adakah data di dalam hadis Nandar yang mengatakan kalau Isa menikah ketika dia diangkat ke langit? Tunjukkan saya menggunakan data dan dalil. Jadi diskusi ini sudah selesai, teman-teman. Diskusi ini sudah selesai. Nandar menyatakan sendiri kalau Tuhan Yesus tidak pernah menikah. Dengan cara apa? Ketika dia menyamakan antara Yesus dan Isa. Selamat datang di kebenaran. Nandar tertawa. 2 match, teman-teman. Nandar langsung bubuk, guys. Nandar, jadi kita mau bahas apa ini? Nandar sudah menyamakan antara Isa dan Yesus. Oke, ketika Nandar menyamakan antara Isa dan Yesus, apakah Nandar ingin mengatakan kalau yang dituliskan di dalam Al-Quran itu tidak benar? Haleluya. Ya teman-teman ya. Itu. Ya sekarang beban pembuktiannya dengan Nandar. Sekarang saya akan tagih
beban pembuktian terbalik. Siapa yang mendalilkan, dia yang berhak untuk membuktikan. Ya, Nandar yang mendalilkan kalau Yesus adalah Nabi Isa. Itu jangan menghujat Nabi kami. Oki, jangan menghujat Nabi kami, Oki. Berarti Nandar ingin mengatakan Yesus itu adalah Isa. Tunjukkan ya, tunjukkan di dalam Quran maupun hadis Nandar, di mana Nabi Isa menikah, Nandar. Terima kasih banyak teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Nandar kena. Oke. Satu pertanyaan saya dengan Nandar. Kan saya bilang diskusi ini diskusi satu arah, Nandar. Diskusi ini diskusi satu arah. Sebenarnya saya sudah menang di sini, Nandar. Kalau di room Superboy, Nandar udah babak belur ini. Gitu. Di sini Bang Hoki udah menang. Ya. Buktikan di dalam iman Nandar kalau Nabi Isa itu menikah pakai data dan pakai dalil. Ketika Nandar menyamakan antara Yesus dengan Nabi yang Nandar, terus yang Nandar mau samakan siapa? Yesus itu dengan Nabi yang mana? Oke. Yang kedua, geneat, data geneat yang Nandar bukakan. Saya minta Nandar jujur. Kalau Nandar buka geneat, di situ ada tulisan not begitu, Nandar klik siapa yang memposting itu, Nandar. Itu adalah seorang perempuan. Lihat latar belakangnya dia siapa. Nandar jujur untuk itu. Masalah pernikahan anak domba, Nandar. Yohanes 3 ayat 29 itu sudah membuktikan, Nandar. Ya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-29. Sebenarnya aku udah nggak perlu terlalu banyak menjawab lagi, teman-teman, karena Nandar udah kalah dengan narasinya. Ya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang terdekat, dia yang mendengarkan sangat bersukacita dengan suara mempelai laki-laki. Itulah sukacita, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Itu data, Nandar. Ya, gereja disebut sebagai mempelai Kristus, Nandar. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, sebentar kita bukakan datanya, Nandar. Efesus pasal 5 ya, Nandar ya. Masih oke, habis ini aja teman-teman, aku tunjukkan ya. Waktunya kayaknya tidak cukup ya. Nandar, tolong jawab pertanyaan saya. Tolong jawab dulu pertanyaan saya. Tunjukkan saya datanya secara eksplisit di mana Nabi Isa itu menikah. Nandar yang mendalilkan, Nandar yang membuktikan, terdiam 1000 bahasa. Tapi orang ini jago ngeles, teman-teman. Kita mau lihat dia mau ngelesnya ini kemana. Itu, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nandar KO di 2 match, guys. Kalau PK memang aku tuh nggak tahu, nggak ada sultan di sini tuh kayaknya nih. Kalau PK memang aku akui kalah PK kita. Tapi kalau waras, Oki kalah waras. Si Oki ini aneh-aneh aja ya. Aduh. Ya. Di dalam Islam, Yesua atau Isa Mesiho, Isa Al-Masih itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Bahkan disebut sebagai salah satu rasul ulul azmi. Dalilnya Quran surat 13, Quran surat A'rad ayat 38. Bahwa di situ para rasul itu dikaruniai istri-istri. Bukan hanya satu istri, tapi istri-istri. Dan Oki ini aku nggak tahu si Oki ini. Oki makanya kalau orang lagi ngomong itu perhatikan. Kan aku bilang tadi gini. Oki, jangan menghujat Yesus. Yesus itu nabi saya. Kamu tadi mengatakan bahwa pengantin Yesus adalah jemaat Kristen. Sementara jemaat Kristen ini kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kata saya, Yesus itu laki-laki normal seperti saya. Sukanya apem. Tidak mungkin suka anus. Terus lucunya di mana? Kalah debatnya di mana gitu. Nah, terus saya kembali ke original teksnya, Bang Oki. Kenapa Bang Oki ini lari kemana-mana gitu? Bang Oki, lihat ini Bang ya. Coba perhatikan baik-baik. Kita menggunakan original teks. Ya, ini original teks yang saya pakai. Kalau salah, silakan diralat salahnya mana. Nah, perkawinan di dalam bahasa Yunani adalah gamos, ya kan? Pengantinnya di sini, kan orang Kristen mengatakan ini pengantinnya itu adalah jemaat-jemaat Kristen. Nah, kalau pengantinnya adalah jemaat-jemaat Kristen, harusnya di situ tidak menggunakan singular. Nyatanya di sini menggunakan singular, hegune. Hegune itu artinya satu orang istri yang dinikahi oleh Yesus. Nah, pertanyaannya siapa yang dinikahi oleh Yesus? Saya tunjukkan data. Data ini ditulis bukan orang Islam. Ini orang bule nih, namanya
Teman-teman, namanya Cecilia Hagu. Cecilia Hagu. Dan dia itu hanya menyampaikan apa yang dia pelajari, bahkan bisa dilihat notes-nya. Ini tolong yang bisa bahasa Inggris ya, diperiksa. Ibrani, terima kasih. Nah, gitu. Nah, si Oki ini nggak mendengarkan. Justru apa yang saya sampaikan, poin intinya malah nggak digubris sama sekali. Yesus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak Joseph, nggak dibahas. Yesus punya anak kedua namanya Yesus juga. Nah, Yesus, anak Yesus ini punya panggilan namanya Justus. Itu ada di dalam Kolose 4 ayat 11. Kalau Oki fokusnya kepada koin ya Bang Gibran, si Oki ini fokusnya kepada koin, jadi gua nyampaikan apapun tuh gak masuk gitu. Ya. Oke, yang kedua saya akan tunjukkan data historikal kalau memang Yesus kawin. Nah, ini datanya Oki, katanya kamu sudah dikirim buku banyak. Coba kamu beli buku ini. Ini bukunya Pernikahan Yesus. Ini Maria Magdalena, ini Yesus, ya. Membuktikan kemungkinan bahwa Yesus itu punya anak istri. Kalau kawin itu sudah kepastian. Nah, kita baca nih. Kita baca di dalam buku ini halaman berapa? Halaman 9. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsirannya sendiri-sendiri baik terhadap Talmud, terhadap Taurat maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah kawin. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak kawin. Dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Jeder kon. Nah, sekarang pertanyaan saya. Oki, pertanyaan saya sama Oki, ini pertanyaan berikutnya nih. Kenapa kisah Yesus dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Ada apa sebenarnya? Kenapa kisah Yesus itu dihilangkan 17 tahun? Jangan cengar-cengir aja. Data historikal, Yesus nggak bakal dipanggil rabi kalau dia nggak kawin. Ternyata satu hal yang menjadikan seseorang layak dipanggil rabi adalah kawin. Ada datanya. Saya nggak berasumsi nih. Data dari pihak Kristen sendiri, bukan dari pihak Islam. Kalau Yesus kawin, ceder kan? Kalah debat, menang PK. Aduh, kita kalah PK terus dari tadi nih. Aduh, panas nih para sultan ya. Aduh, kita ini kalah PK terus nih. Di mute. Iya. Teman-teman, seperti yang saya bilang, kalau masalah ngeles, Nandar memang jagonya. Oke, Oki ini gimana mau mengerti, itu kan? Oki ini gimana mau mengerti? Ketika saya menjelaskan dia fokus koin, padahal dari tadi yang lagi kalah terus siapa? Yang lagi ngomongin koin dari tadi siapa? Nandar lagi kalah koin terus. Itu yang pertama. Oke, teman-teman, kita mau jawab dulu ya teman-teman ya. Itu sebenarnya diskusi ini udah selesai guys. Serius, sebenarnya diskusi ini udah selesai. Ketika Nandar mengakui itu tadi, tapi nanti kita bahas. Oke, di mana Tuhan Yesus ketika dia berusia 12 sampai dengan 30 tahun, Bang Antoni, Bang JJ, semua teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Bilangan pasal 4 ayat yang ketiga. Oke, Nandar, di dalam tradisi Yahudi, Nandar, seorang laki-laki baru boleh mengajar itu ada di usia 30 tahun. Maka Tuhan Yesus itu baru dituliskan itu ketika berumur 30 tahun, Nandar. Itu adalah tradisi Yahudi. Di mana data dan dalilnya? Sekarang Bang Akibat tunjukkan dengan Nandar. Ya, bilangan pasal 4 ayat yang ketiga, Nandar. Ini adalah tradisi Yahudi, Nandar. Ya. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai dengan 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Itu. Jadi di dalam tradisi Yahudi, Nandar, seseorang itu baru boleh mengajar di umur 30 tahun. Maka Tuhan Yesus itu baru diceritakan pada umur 30 tahun ya, Nandar ya. Itu data dan dalil. Bilangan pasal 4 ayat yang ketiga. Selamat datang di kebenaran. Oke. Saya
mau bantah narasi Nandar. Ya, ketika Nandar tadi teman-teman membawakan aplikasi Geneat tadi, Nandar tidak mau menunjukkan siapa penulis itu yang membuat keturunan Tuhan Yesus. Ya, latar belakangnya apa Nandar? Itu adalah seorang perempuan yang menulis Nandar. Itu ada note begitu Nandar, ada garis-garis. Klik di situ Nandar. Saya mau Nandar yang membuktikannya, jangan saya. Silakan. Nandar tunjukkan latar belakangnya. Itu perempuan itu yang menulis Nandar ya. Saya sudah cross check data itu. Terus teman-teman, ingat narasi Nandar tadi. Oke, jangan kamu menghujat nabi kami. Yesus itu nabi kami. Nah, beban pembuktiannya ada dengan Nandar. Di mana Nandar? Nabi Isa itu dituliskan menikah. Kalau kita lihat misalnya di dalam surat Al Imran ayat 45 sampai dengan 47, di situ tidak tertulis Nandar Nabi Isa itu menikah. Nah, beban pembuktian terbalik ada dengan Nandar. Ketika Nandar mengklaim Yesus itu adalah Isa, apakah Isa itu menikah di dalam imanmu Nandar? Apakah Nandar ingin menulis yang tertulis di dalam Al-Quran itu salah? Kan Nandar yang ngomong, oke, jangan kau menghujat Tuhan Yesus, oke. Itu, dia adalah nabi kami, oke. Berarti Nandar mau mengatakan Nabi Isa itu menikah. Tunjukkan saya satu ayat Al-Quran yang mengatakan kalau Nabi Isa itu menikah, Nandar. Pakai data dan pakai dalil. Atau tunjukkan saya salah satu hadis yang mengatakan Nabi Isa itu menikah, Nandar. Pakai data dan pakai dalil. Diskusi satu arah aja teman-teman. Diskusi ini satu arah loh teman-teman. Bang Oki dari tadi cuma menjawab. Nandar udah kalah di match yang kedua. Ketika dia berbicara, Yesus itu adalah Isa. Berarti Nandar ingin mengatakan Nabi Isa itu menikah. Beban pembuktiannya ada dengan Yonatan Nandar. Mana data dan dalilnya Nandar? Kalau terima kasih Bang Belajar, Bang JJ, teman-teman yang lain terima kasih. Di mana data dan dalilnya? Kalau Isa itu menikah. Nandar bertanya di mana Tuhan Yesus umur 12 sampai dengan 30 tahun. Bang Oki sudah jawab. Bilangan pasal 4 ayat yang ketiga. Kakak menjawab, dalam tradisi Yahudi seorang laki-laki baru boleh mengajar itu di umur 30 tahun, makanya baru dituliskan. Itu Nandar, itu data, itu dalil. Oh iya teman-teman, di mana tertulis secara eksplisit di dalam Alkitab kalau Maria Magdalena itu adalah istrinya Tuhan Yesus. Tapi yang terpenting Nandar, di mana datanya kalau Nabi Isa itu menikah? Mohon maaf, Nandar kalah debat, kalah PK. Aduh, kalau kalah PK memang kita akuin nih. Kita tuh kalau per PK kalah terus ini memang. Saya lihat Kores kalah PK, saya lihat yang lain juga kalah PK, gak salah lah. Ya, inilah ujian gitu kan. Seberapa lurus dan seberapa tulus niat kita di dalam menyampaikan kebenaran Islam. Oke, gak apa-apa masalah kalah PK ya. Baik, teman-teman. Si Oki ini hanya menerima tradisi Yahudi kalau Yesus keluar usia 30 tahun. Padahal yang saya tanya bukan itu. Saya nggak tanya, Oki kenapa Yesus keluar usia 30 tahun. Yang saya tanya, kenapa Yesus kisahnya dihilangkan 17 tahun. Itu pertanyaan saya. Nah, salah satu hal yang mendasari kenapa kisah Yesus dihilangkan selama 17 tahun. Karena di dalam tradisi Yahudi pula, Yesus itu usia 18 harus kawin. Ini datanya tadi sudah saya baca. Tapi si Oki ini nggak mau dengar atau pura-pura botol gitu. Ya ini pertama tadi sudah saya bacakan. Tidak mungkin saya bacakan kembali. Yang kedua, kita buktikan di dalam website Ibu Rita Wahyu. Ini juga tradisi Yahudi. Oke. Nih teman-teman perhatikan ya. Bandingkan dengan Verke Avot, Perek Hames, Mispar Esrim, Ve'ehat. Dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Ini kan sama tradisi Yahudi ini ya. Nah kita baca di pasal yang ini, di dalam ayat yang ini. Hayah Omer, Ben Hames Shanim Lamikra,
pada saat Yesus usia 5 tahun dia belajar Iqra, makanya di sini lam mikra. Ben eser lamisna, pada usia 10 tahun dia belajar misnah. Ben selos esreh lamispot, ya pada usia 13 tahun dia menjadi anak hukum. Ben hames esreh la Talmud, dan pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ben semone esreh la hupah, dan pada usia 18 tahun Yesus kawin. Oke, kita lihat teman-teman ya. Nah, jadi kalau orang Kristen percaya kalau Yesus keluar usia 30 tahun itu adalah karena tradisi Yahudi, lalu kenapa orang Kristen mengenyampingkan usia-usia yang lainnya? Usia 18 kanopi pengantin namanya lahufah. Saya cari di dalam bahasa Ibrani, lahufah ternyata kawin. Nah, ini lahufah. Nah, jederkon, ternyata tradisi dalam agama Yahudi, ya, usia 18 tahun itu kawin, jederkon. Nah, si Oki tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Dia nanya, di mana dalil Qur'annya? Kan tadi sudah saya jawab. Quran surat A'rod ayat 38 Yesus kawin. Bahkan Yesus poligami. Loh, malah masih nanya, jederkon. Nah, oke, sekarang dari Bible. Bukti kalau Yesus itu kawin dengan Maria Magdalena yaitu Lukas 7 nomor 38. Lukas 7 ayat ke-38 ya. Oke. Mana ya? Oke. Nah, ini. Oke, perhatikan ini ya. Ini istrinya Yesus menciumi Yesus. Lukas 7 ayat 38. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakang, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata. Dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya. Jederkon. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, di dalam hukum dan tradisi Yahudi mana kalau seorang perempuan dewasa yang montok, bohai, blonde gitu kan, itu boleh menciumi rabi Yahudi, seorang laki-laki dewasa, ganteng dan rambut gondrong? Coba Bang Oki, dalam hukum Yahudi mana seorang laki-laki seorang laki-laki boleh dicium oleh seorang wanita Yahudi yang ini Maria Magdalena itu kan pirang juga, blonde juga, bohai juga. Siapa yang nggak berdiri coba? Burung mana kalau dicium oleh perempuan yang nggak berdiri? Saya sebagai laki-laki kalau dicium pasti berdiri, Ki. Ini Yesus manusia normal pasti juga sama saya, sama kayak aku lah, berdiri pasti. Iya kan? Coba si Oki, kita menggunakan logika aja, Ki. Kita laki-laki dicium sama perempuan pasti begini, Ki. Nah, kalau Okinya tidak jawab Rantau, makasih. Kecuali Okinya impoten. Kalau aku mah jangankan dicium, dipegang aja langsung tang. Kalau Oki mungkin masih loyo, Oki. Yesus juga sama, jawab Rantau. Ayo kan, jedar kan. Oke, kalah debat, kalah PK. Oke, bubuk. Tuh, si Oki kalah PK. Terima kasih, jawab Rantau. Akhirnya kita menang PK. Ya, teman-teman, sekarang aku mau tunjukkan. Oke, kita mulai dulu waktunya. Jangan terburu-buru, waktunya belum. Aduh, oke. Ya. Belum apa-apa, sudah terburu-buru dia ya. Siap. Oke. Ya, teman-teman, aku mau tunjukkan kebohongan Nandar ketika dia mengutip apa yang dituliskan oleh Ibu Rita Wahyu. Ya, Nandar, jangan kau sambung ya ini Nandar ya. Nandar, tolong jangan kau sambung ini Nandar. Ya. Ini jangan kau sambung Nandar, sebentar. Talmud la Talmud pada usia 18 kanopi. Ini udah berbeda lagi Nandar, pengantin lakupah. Ini udah berbeda lagi. Jangan kau sambung ke sini Nandar. Jangan kau sambung ya. Nandar jangan disambung dong, jangan dikasih garis biru terus tersambung di sini. Jangan, nggak boleh Nandar. Ya. Nandar pada usia 18 kanopi la Talmud atau cupah Nandar. Sekarang aku jelaskan sama Nandar ya.
itu tidak membuktikan kalau Tuhan Yesus itu menikah, Nandar. Secara ringkas dalam konteks Talmud dan tradisi Yahudi, kanopi adalah chuppah, sebuah struktur ritual yang penting melambangkan fondasi rumah tangga. Jadi jangan Nandar sambung di sini, Nandar. Tolong dong, kan ini udah dikasih spasi sama Ibu Rita Wahyu, Nandar. Ya. Pada usia pada usia 18 kanopi kan dikasih spasi sama Ibu Rita Wahyu. Nandar jangan dusta ya. Nandar jangan berdusta. Oke, teman-teman, kita mau jawab ya, teman-teman ya. Kita mau jawab dulu. Lukas 7 ayat yang ke-38 kita bacakan, teman-teman, masih panjang waktu ya. Lukas pasal 7 ayat yang ke-38. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya. Lalu ia membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Yang dicium itu kakinya, Nandar. Boleh nggak mencium kaki Tuhan, Nandar? Kita lihat di dalam kitab Mazmur. Mazmur 2. Sebentar ya, kita buka datanya dulu, teman-teman. Mazmur 2 ayat yang ke Mazmur 2 ayat yang ke-11 kalau nggak salah ya. Mazmur 2 ayat yang ke-11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Selamat datang di kebenaran, Yonatan, Nandar. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11. Yang dicium itu kakinya, Nandar. Dan di dalam tradisi Yahudi, Nandar, pernikahan itu tidak diharuskan umur 18 tahun. Ya, Nandar ya, pernikahan itu tidak diharuskan umur 18 tahun dalam tradisi Yahudi, Nandar. Itu data. Oke, sekarang saya mau gunakan, teman-teman, data yang sering Nandar bawakan. Ya, Nandar biasakan pakai AI. Nandar ingin mengatakan kalau Nabi Isa yang ada di dalam imannya itu menikah. Ya, Nandar ingin mengatakan kalau Nabi Isa yang ada di dalam imannya itu menikah, teman-teman. Oke. Ya. Pendapat yang menyatakan Nabi Isa itu tidak menikah. Beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi Isa tidak pernah menikah, Nandar. Kita buka lagi yang bawah, Nandar. Pendapat menyatakan Nabi Isa akan menikah setelah apa, Nandar? Setelah dia kembali ke bumi, Nandar. Nabi Isa itu nanti akan menikah setelah dia kembali ke bumi, Nandar. Tunjukkan datanya secara eksplisit, Nandar. Mana pernah datanya? Di mana tertulisnya? Nabi Isa itu menikah. Nandar, secara eksplisit, Nandar. Dua pendapat, Nandar. Nabi Isa itu, Kamila, terima kasih, teman-teman yang lain, Bang JJ, teman-teman yang lain, terima kasih. Dua pendapat, Nandar. Nabi Isa itu nanti akan menikah setelah ia kembali ke bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama tidak pernah berpendapat kalau Nabi Isa itu menikah. Cuma Nandar lah yang berpendapat kalau Nabi Isa itu menikah. Nandar nih dari Islam yang mana ini, Nandar ini? Hah? Jangan on off, Nandar. Jangan on off. Tunjukkan data secara eksplisit, Nandar, kalau Nabi Isa menikah. Kalau Nandar tidak menyamakan antara Isa dan Yesus, saya tidak akan bertanya ini di dalam iman Nandar. Tapi Nandar sendiri tadi yang mengatakan, oke, jangan hujat Yesus. Yesus itu adalah nabi kami. Itu, tunjukkan saya datanya. Di mana kalau data tertulis secara eksplisit. Kalau Nabi Isa itu menikah, tema satu arah, babak belur, ya kan? Sebenarnya 2 match tadi Nandar ini udah kalah. Aduh, kalah tekad kita. Pertanyaan Nandar sudah jawab ya semua ya. Pertanyaan Nandar sudah jawab semua ya. Itu Nandar jawab ya. Tunjukkan datanya loh, ditunjukkan loh. Saya akan tunjukkan data. Ya, silakan. Baik. Silakan pakai data. Oke ya. Quran surat A'rad ayat 38 gak dibaca sih Oki ini ya. Niki Quran surat 13 ayat 38. Ya. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau dan kami berikan kepada mereka istri-istri
Kau tanya coba orang Islam, ya, apakah Yesus itu Rasul? Rasul. Ternyata di sini diberikan istri-istri. Jedar kan, bobok. Aduh si Oki. Nah teman-teman, rekam ucapan saya bahwa Kristen di Indonesia, Bom mengakui itu. Tadi saya live sama Bom mengakui Nandar ini salah satu debater yang ditakuti oleh Kristen, oleh apologet Kristen. Ada Bang Juma, ada Uniriva, ya, ada siapa lagi tadi? Mohon maaf saya lupa. Salah satunya adalah saya. Salah satunya apa? Saya bisa membuktikan si Oki dan kawan-kawannya dibodohi dengan terjemahan LAI. Contoh teman-teman, kaki di dalam bahasa Ibrani itu adalah regal. Raregel, kalau misalnya begini, ani hayiti lalehet baregel. Nah, aku berjalan dengan kaki. Ya, tuh. Kalau kaki itu dalam bahasa Ibraninya regel. Regalim itu pluralnya. Sekarang teman-teman lihat nih ya. Tadi dia menggunakan Mazmur 2 nomor ke berapa tadi? Mazmur 2 nomor 11. Oke, yang kau hadapi ini adalah debater yang ngerti original teks. Kita baca teman-teman ya. Nih mereka dibohongi dengan terjemahan. Oke, dengan pedenya beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya. Ini Kristen dibohongi dengan terjemahan. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya. Ya. Dalam bahasa Ibraninya ada nggak kata regel? Ya, saya baca dalam bahasa Ibraninya. Ibedu etu Yahweh Beir pegilu berada. Sembahlah Allah dengan rasa sukacita dan dengan rasa takut. Kenapa diterjemahkan begini? Kita lihat terjemahan yang lain. Ada terjemahan Alkitab namanya Alkitab yang terbuka. Layani Tuhan dengan takut dan sukacita dengan gentar. Ini terjemahan yang benar. Sekarang saya tanya, ciumlah kakinya ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang mana? Aduh, si Oki kena lagi. Oki, debater yang kamu hadapi ini adalah praktisi Ibrani, praktisi Yunani, praktisi Aramaik. Kau jangan pernah sekali-kali membohongi saya dengan membawa naskah. Kemudian, Nandar, hupah itu kawin. Astagfirullah, si Oki nih. Kamu kenapa bohong? Hupah adalah kanopi pernikahan Yahudi jederkon. Kamu sudah membohongi. Oke teman-teman, kita lihat data Ibu Rita Wahyu. Ya, data dari Rita Wahyu apa di sini? Teman-teman, data dari Rita Wahyu. Kenapa Yesus menghilang? Pada usia 18 kanopi pengantin lahufah. Ini itu adalah apa namanya itu dalam bahasa Inggrisnya itu apa ya? Definitif apa sih namanya tuh? Definitif, prosesian, lupa aku bahasa Inggrisnya itu. Intinya itu kata awal gitu, gitu. Lahufah. Ternyata Yesus kawin, makanya setelah saya cek di dalam bahasa Ibrani, ini dalam bahasa Ibrani, ketika kita lihat tulisannya lahupah teman-teman ya. Nih saya ketik dalam bahasa Ibrani lahupah. Ternyata memang pesta kawin lahupah itu. Kenapa Yesus dihilangkan usia 18 tahun dari 13 sampai 30 tahun? Karena pada saat usia Yesus 18 tahun Yesus kawin. Nah, istri daripada Yesus ini siapa? Istrinya bohai, montok, demplon, cepuk. Nah, oke, coba lihat nih. Yesus Kristus yang kita cintai dicium oleh Maria Magdalena. Laki-laki mana dicium kaki nggak berdiri itu? Orang kita dipegang perempuan begini aja langsung teng. Laki-laki mana dicium kaki nggak ngaceng ki? Ini kita laki-laki nggak tahu kalau Oki suka laki-laki ya. Laki-laki dewasa dicium Maria Magdalena yang bohai, blonde, susunya gede. Itu yang nggak ngaceng itu siapa ki? Ini kita tidak berbicara Yesus. Kita kalau dicium itu pasti berdiri ki. Kita nggak usah munafik. Cederkan. Oke. Ya teman-teman, sebentar ya sebelum kita bantah itu teman-teman, silakan Nandar. Gak tega tuh, maafkan aku ini. Yang ngaceng-ngaceng itu bukan Yesus ya, aku maksudnya itu kalau dipegang, dicium.
Jadi bukan bicara Yesus ya, jangan tersinggung ya. Enggak aman. Ya teman-teman, cuma nandar aja teman-teman yang bilang Nabi Isa itu menikah di dalam imannya. Kita dengarkan. Alaihis, Sebentar. tidak ada satupun para ulama sudah meneliti seorang nabi atau rasul yang disebut di dalam Al-Quran kok belum menikahi rano belas. Gula irano. Satu-satunya nama nabi, nama rasul di dalam Al-Quran yang belum menikah itu cuma Nabi Isa. Cuma Nabi Isa satu-satunya rasul yang belum menikah. Itu menurut ulama Munandar. Itu menurut ulama Munandar. Nandar mau pelintir-pelintir Quranmu. Nandar ingin mengatakan Nabi Isa itu menikah. Siapa istrinya Nabi Isa, Nandar? Datanya mana? Keturunan Nabi Isa mana, Nandar? Datanya mana? Al-Quran bukan kitab sejarah. Teman-teman, Bang Oki tidak menghujat loh ya teman-temannya. Nandar sendiri yang mempelintir ayat Al-Qurannya dengan mengatakan Nabi Isa menikah. Ulamamu sendiri Nandar mengatakan Nabi Isa tidak menikah. Satu-satunya rasul Nandar yang mengatakan ulama ini mengatakan satu-satunya rasul yang tidak menikah itu adalah Nabi Isa. Ini lihat nih Nandar, lihat Nandar ya, jangan sedih Nandar, jangan sedih teman-teman ya. Itu nanti tolong Nandar jawab ya. Kalau memang menurut Nandar Nabi Isa itu menikah, Nandar, siapa istrinya Nandar? Di mana ayat tertulis secara eksplisitnya kalau Nabi Isa itu menikah? Udah 2 data yang saya tunjukkan dan saya buktikan kalau Nabi Isa itu tidak menikah di dalam iman Nandar. Sekarang Nandar tolong tunjukkan kepada saya data secara eksplisit siapa istrinya Nabi Isa di dalam iman Nandar. Tunjukkan saya datanya Nandar ya. Siapa istrinya? Yang kedua Nandar, tolong tunjukkan mana keturunannya. Atau Nandar kurang dengan pendapat satu ulama. Mau saya tambahkan pendapat ulama yang lain Nandar? Ya, oke, kita dengar pendapat ulama yang lain teman-teman ya. Sebentar guys. Siapa namanya Ki? Siapa namanya? Bergembiralah umat Nabi Muhammad yang masih hidup pada malam ini, kerana Ada musiknya Isa yang mulia itu. YouTube. Sebutkan aja siapa namanya. Namanya Muni Abdi Nandar namanya ya Nandar ya. Makanya Nandar, sekarang beban pembuktiannya ada dengan Nandar. Tunjukkan saya datanya yang selaras ketika Nandar memframing kalau istri Tuhan Yesus itu adalah Maria Magdalena. Di mana tertulis di dalam Quran Nandar kalau istri Tuhan Yesus itu kalau istri Nabi Isa itu adalah Maria Magdalena. Nandar, cuman ada 2 pandangan Nandar. Ini yang saya baca ya teman-teman ya, luruskan kalau salah. Cuma ada 2 pandangan tentang Nabi Isa di dalam iman Nandar. Yang pertama Nandar, pandangan pertama, Nabi Isa itu tidak menikah. Pandangan yang kedua, Nabi Isa itu akan menikah Nandar ketika nanti dia kembali ke bumi. Itu pandangan yang kedua. Cuma ada 2 pandangan ini Nandar. Tolong Nandar tunjukkan saya satu pandangan yang mengatakan Nabi Isa itu menikah. Itu. Sebelum kita lanjut nih Nandar, dari tadi saya jawab terus pertanyaan Nandar. Ya. Gitu. Jangan bilang nanti ini video editan Oten lagi. Oten yang edit. Oten yang edit video ini Oten guys. Tunjukkan saya secara eksplisit di mana tertulis istri Nabi Isa adalah Maria Magdalena sesuai yang Nandar sampaikan. Tunjukkan ya. Aku udah jawab dari tadi Nandar. Ya. Terus masalah cupah tadi, Nandar jangan dipotong. Cupah pernikahan yang terbuat dilanjutkan Nandar. Pernikahan ada yang terbuatnya tadi dilanjutkan Nandar. Bacanya dilanjutkan dong. Jangan sampai pernikahan dipotong. Dilanjutkan dong. Yang terbuat apa tadi? Kenapa nggak dilanjutkan Nandar? Tunjukkan datanya Nandar secara eksplisit Nandar. Siapa istrinya Nabi Isa di dalam iman Nandar?
tunjukkan ya, Nandar ya. Itu beban pembuktiannya dengan Nandar. Jangan sedih Nandar, maaf ya Nandar ya. Maaf. Iya, gitu. si Oki ini ya, ampun. Maaf Sudah ya saya Nandar jawab. ya. Baik. Terima. Oke. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, ketika Rasulullah di Haji Wada, beliau itu berkhutbah. Ya, salah satu khutbahnya isinya begini. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Kau bertanya di mana Nabi Isa kawin? Itu Quran surat A'rad, Quran surat 13 ayat 38. Lalu kau bantah dengan ucapan orang Syiah, ya, dia itu bukan ulama. Jadi orang yang berceramah itu belum tentu ulama. Ulama di Indonesia yang saya lihat sekarang ini, itu salah satu diantaranya adalah Gus Baha, hafal Quran, hafal puluhan ribu hadis, itu baru ulama. Kalau orang cuma khotbah ceramah belum tentu ulama, oke. Contoh, ada kakek-kakek namanya Abuya Mama Gupron, dia juga ceramah, kau bilang dia ulama? Bukan. Ada ceramah, ada orang ceramah nih ya, isi ceramahnya itu dia terbang ke langit, ketinggalan pesawatnya mundur lagi, itu khurafat, bukan ulama. Aduh si Oki ini. Jadi ulama itu siapa namanya? Sadar keilmuannya itu dari mana gitu loh. Tidak setiap orang ceramah itu ulama. Kamu tahu nggak standar ulama dalam Islam itu apa? Oke, ya. Memang berdebat dengan teman-teman Kristen ini kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya agar apa yang kita sampaikan ini mereka paham. Semua pertanyaan saya nggak dijawab sama dia. Lahupah itu ya kawin, Oki. Terus sekarang saya tanya si Oki ini ya, secara gramatikal Ibrani ada enggak tulisan cupah? Nggak ada, Oki. Kamu salah baca. Itu bacaannya bukan cupah. Lahufah khahihuha huhanhanihahna minal mukhni. Kok dibacanya cupah? Kalau orang Ibrani dengar kamu ngomong cupah ditertawakan. Tulisannya gini, Oki, dibacanya bukan cupah. Ini tulisannya begini, Oki ya. Nih, saya tunjukkan ya. Tulisan bahasa Ibraninya itu lamed sama het ya. Dibacanya itu lahufah, bukan cupah. Memang kita ini kalau berdebat dengan teman Kristen ini harus merendahkan posisi saya. Saya ini dosen nih. Kalau berdebat dengan orang Kristen ini, saya harus menjadi anak TK untuk mengimbangi kebotolan mereka gitu loh. Udah salah baca, dibacanya cupah, lahufah. Kalaupun mau dibaca hufahnya, hufah bukan cupah, itu aja sudah salah. Kalau hal-hal yang sepele aja sudah salah, apalagi yang lainnya. Coba kau tanya orang yang ahli Ibrani, bener nggak itu bacanya cupah? Salah, hufah. Hahihuha hufa. Oke. Pertanyaan saya tidak dijawab sama si Oki. Oki, ini kamu kan tadi percaya dengan tradisi Yahudi. Kamu lihat ini. Ya, ada seorang perempuan dewasa yang menciumi Yesus. Kakinya dicium. Pertanyaan saya, di dalam hukum Yahudi mana seorang laki-laki dibolehkan mencium seorang perempuan ataupun sebaliknya anggota tubuhnya? Karena di dalam Torah CBLP, gak ngerti Torah CBLP, ini saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya ya. Ini dalam bahasa Inggrisnya nih. Please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Tidak boleh seorang itu menyentuh saya, perempuan maupun laki-laki, kecuali ada akad nikah di antara kamu dan aku. Ini baca bahasa Inggrisnya. And bukan until dibacanya, oke. And until the day of his death, the man did not touch the woman. Jeder kan. Ini dalam Torah CBLP. Jangan-jangan oke nggak ngerti juga Torah CBLP. Torah itu ada Torah CBLP, ada Torah Semiktab. Dalam Torah CBLP nggak boleh seorang perempuan dicium oleh laki-laki dan begitu pun sebaliknya, meskipun yang dicium adalah kakinya. Pertanyaan saya, dalil mana yang membolehkan
Seorang laki-laki dewasa dicium oleh Maria Magdalena. Kau bertanya siapa istri Yesus? Ya Maria Magdalena. 3 anaknya. 1 anaknya ada di dalam Kolose 4 nomor 11. Nggak didengar. Jeter kan. Kalah debat. Aku kalah PK. Tapi si Oki kalah debat. Gua kalah PK mulu ini ya. Oke, teman-teman, kencengin tap-tap layarnya guys. Ya. Oke. Kamu bikin malu aja kayak si Robert. Ya, teman-teman, kembali Nandar cuman bertanya dan tidak membuktikan. Ulama mana Nandar buktikan kepada saya? Ulama mana Nandar yang mengatakan Nabi Isa itu menikah sebelum dia diangkat ke langit? Ya, Nandar ini pandangan dari mana ini? Oke, teman-teman. Kita bacakan. Ya, menurut pandangan ulama, Nabi Isa alaihissalam diyakini akan menikah setelah turun kembali ke bumi pada akhir zaman, Nandar. Ini pandangan para ulama. Jangan Nandar gunakan pandangan Anda sendiri. Ya, menurut pandangan ulama, Nabi Isa alaihissalam diyakini akan menikah setelah turun kembali ke bumi pada akhir zaman. Jadi Nandar, ketika Nandar mengatakan Nabi Isa itu sebelum dia diangkat ke langit, Nandar, dia menikah, mana datanya? Pakai data dong Nandar. Siapa istrinya? Pakai Quran. Jangan pakai Alkitab. Jangan ngemis-ngemis di Alkitab. Ya, teman-teman, ya kan saya bilang, teman-teman, saya nggak akan beralih. Pertanyaan Nandar dari tadi saya sudah jawab, Nandar. Di mana Tuhan Yesus ketika dia berusia 12 sampai dengan 30 tahun? Menurut tradisi Yahudi, baru boleh mengajar itu di usia 30 tahun, Nandar. Bilangan 3 ayat yang keempat. Saya sudah jawab itu pakai data. Ya. Terus Nandar tadi bertanya lagi, teman-teman, ya kan? Nandar, yang dicium Maria Magdalena itu adalah kakinya. Di mana memperbolehkan mencium kaki Tuhan, Nandar? Mazmur 2 ayat yang ke-11. Itu. Nandar, daripada Nandar bertanya dulu, Nandar pertanggungjawabkan dulu narasi Nandar. Ulama mana yang mengatakan Nabi Isa menikah sebelum dia diangkat ke langit? Tunjukkan. Tunjukkan Nandar. Tunjukkan. Ulama mana yang mengatakan Nabi Isa itu menikah sebelum dia diantar ke langit? Karena saya sudah tunjukkan 3 data dengan Nandar. Pandangan-pandangan saya sudah tunjukkan 3 data, Nandar. Ya. Jangan asal gitu aja, Nandar, jangan. Wah. Gitu. Nandar ini kan katanya debater handal, ya kan? Masa tidak sanggup menunjukkan? Tolong tunjukkan satu saja, Nandar, dari ulama, pandangan ulama, Nandar, yang mengatakan Nabi Isa itu menikah. Ya, Nandar, ya. Bang JJ, Bang WTE, KWTS, terima kasih semua. Tunjukkan kepada saya, Nandar, satu data saja yang menunjukkan kalau Nabi Isa itu menikah. Saya nggak mau beralih ke pertanyaan yang lain, Nandar. Saya akan kejar terus di sini, Bang 62, Bang JJ, terima kasih banyak. Saya akan kejar di sini, ya, Nandar, ya. Yang kedua, di mana tertulis di dalam hadis ataupun Al-Quran kalau istrinya namanya Maria Magdalena? Jangan pakai Alkitab, jangan ngemis-ngemis di dalam Alkitab kami. Itu. Tunjukkan di dalam Quran maupun hadis nama istri Nabi Isa itu adalah Maria Magdalena. Pakai hadis nih, Nandar. Pakai hadis nih. Terus tunjukkan saya juga, Nandar, keturunan Nabi Isa. Mana? Pakai Al-Quran, pakai hadis. Oke, kalau Al-Quran bukan kitab sejarah, pakai hadis. Jangan bertanya. Dari tadi saya sudah jawab. Ini teman-teman lihatlah ya. Sampai match ini berakhir nanti, sampai diskusi ini berakhir, ujung-ujungnya ngemis-ngemis di Alkitab.
Makanya Nandar, kalau ngomong dipikirkan dulu. Oh iya, kalau saya mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Nabi Isa, nanti saya akan dikejar Bang Oki nih. Itu Bang Oki ini kan orangnya tukang ngejar. Di mana datanya Nabi Isa menikah? Siapa istrinya Nabi Isa? Siapa keturunannya Nabi Isa? Pikir dong. Ayo dong, jawab dong. Jangan bertanya terus dong. Tema satu arah tapi blunder sendiri, malah menyerang ke dia sendiri. Nandar, gimana kalau tema satu arah saya yang bertanya? Ini kubal Bali, Nandar. Jawab Nandar, pakai data, silakan. Baik, langsung ya. Terima kasih. Tuh, jangan marah Nandar. Iya, lo langsung terima kok. Teman-teman, makanya gue itu kalau berdebat dengan si Oki itu sebenarnya nggak punya hasrat untuk berdebat atau diskusi. Karena mohon maaf Oki, saya itu debat dengan Oki itu ibarat dosen menghadapi anak TK. Saya kan tanya tadi tuh ya, Lukas 7 ayat 38. Di dalam hukum Yahudi mana, di dalam Torah Sebe Alpe mana, seorang laki-laki dibolehkan mencium atau dicium oleh seorang perempuan. Si Oki tadi ngomong lagi, Mazmur 2 nomor 11. Makanya kalau gua ngomong itu didengerin, Mazmur 2 nomor 11 itu terjemahan salah. Kalian ditipu dengan terjemahan. Masa harus saya ulangi lagi? Makanya Oki, ya kita lihat nih. Ini kan yang kau baca ini kan, nih. Ini yang kau baca. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ya. Coba kau lihat dalam bahasa Ibraninya, ada enggak kata cium kakinya di situ? Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Ibedu et Yahweh beir afegilu birada. Di dalam ayat ini coba kau tanya Bambang Nursena, katanya kau sekarang sudah jadi mahasiswa teologi dan dosenmu Bambang Nursena. Coba kau WhatsApp Bambang Nursena, Bambang, tunjukkan di dalam bahasa Ibrani ini ada narasi di sini adalah kakinya di mana nih? Ciumlah kakinya. Ini kalian dibohongi dengan terjemahan tapi nggak sadar-sadar gitu loh. Kalau saya lihat di dalam terjemahan yang lain, ini Alkitab yang terbuka, Mazmur 2 nomor 11 itu, ini terjemahan yang benar. Layanilah Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gentar. Di mana ada kaki dalam bahasa Ibraninya? Saya tadi sudah mencontohkan. Kalau kaki itu regel. Kalau plural kakinya 2, regalin. Ini praktisi Ibrani coy. Sanad keilmuan Ibraninya ada. 3 tahun saya khusus bahasa Ibrani. 1 bulan 1 juta. Kalikan ke 3 tahun berapa? Ini demi kalian pintar. Setelah saya pintar, saya harus merendahkan diri. Di mana dalil seorang wanita boleh mencium laki-laki Rabi Yahudi dewasa? Dijawab Mazmur 2 nomor 11. Itu terjemahan salah. Masih pakai itu. Jedar, tapi nggak ada isinya. Oke, dia nanya ke saya. Di ulama mana? Bukan ulama yang ngomong, Elki. Quran sendiri yang mengatakan. Nih, Quran surat A'rad ya, ayat ke-38. Kamu baca tafsir manapun, Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad itu kawin. Dan sesungguhnya telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri cederkon. Makanya menurut Orson Hide, Yesus kawin dan poligami. Memang Yesus itu kawin bukan hanya dulu, nanti ketika dia turun yang kedua kali juga kawin. Jadi Yesus itu kawin, pra dan after, before dan after. Before dia terangkat ke langit dia kawin, after dia turun ke bumi dia juga kawin. Benar ulama itu yang mengatakan nanti setelah Yesus datang kawin itu benar. Tetapi sebelum Yesus terangkat juga kawin, datanya data Quran. Kok kamu minta ulama? Ulama itu di bawah Quran. Nabi juga di bawah Quran. Quran itu firman Allah. Malah mintanya ulama. Quran sendiri yang ngomong kok dibantah ulama. Gimana sih Oki? Sekarang nih coba kamu jawab pertanyaan saya.
Di dalam Torah CBLP mana? Kamu kalau nggak ngerti Torah CBLP nanya dulu ke saya apa? Di dalam Torah CBLP mana seorang perempuan bohai, susunya gede, bokongnya cemok, yang boleh mencium laki-laki yang bukan suaminya? Apa dasar yang membolehkan Maria Magdalena menciumi kaki Yesus? Dalam tradisi dan adat istiadat Yahudi, dalam hukum Yahudi itu nggak boleh. Di dalam Gitin 57a itu Torah CBLP-nya termenung kan. Ini berat. Bambang Nursena aja dosenmu suruh maju hadapi saya. Jangan kamu. Gak tega aku. Coba Mazmur 2 nomor 11 di mana itu kata kaki? Ngarang. Mana ada tuh, udah ditipu terjemahan masih ngotot aja. Untung kebantu menang PK. Coba kalau kalah PK, makin malu kau. Coba Mazmur 2 nomor 11 kata kaki itu dari bahasa Ibrani yang mana? Oke. Jangan ditipu terjemahan. Oke. Itu kata Nandar. Oke, teman-teman. Ya. Kita sebentar ya, teman-teman. Oke. Dan ciumlah kakinya. Kita klik di sini, teman-teman. Klik aja di sini. Ciumlah kakinya. Kita lihat di sini, teman-teman. Sebentar ya. Lihat Nandar di sini apa Nandar? Ciumlah kakinya. Selamat datang di kebenaran. Bersorak-sorai bisa, meratap bisa. Ciumlah kakinya juga bisa Nandar. Oke, tunjukkan Mazmur 2. Di mana ciumlah kakinya? Oke, itu sudah ditunjukkan Nandar. Nandar tadi bertanya kepada siapa? Siapa ulama? Nandar tadi bertanya kepada saya, siapa ulama Oki yang mengatakan Nabi Isa itu Oki tidak menikah? Saya sudah tunjukkan Nandar. Beban pembuktiannya ada dengan Nandar. Ulama mana yang mengatakan Nabi Isa itu menikah? Endang. Beban pembuktian dalil ada dengan Yonatan Nandar. Pandangan-pandangannya saya sudah tunjukkan, ya kan? Pandangan-pandangannya saya sudah tunjukkan, ya kan? Sekarang beban pembuktiannya ada nggak ulama yang mendukung narasi Nandar? Ada nggak? Kalau saya ada Nandar. Beberapa rekomendasi yang mendukung narasi saya ada. Kalau Nabi Isa itu ketika diangkat ke langit dia tidak menikah, tapi dia menikah nanti ketika dia kembali ke bumi. Saya ada datanya. Nandar apa? Oh iya teman-teman. Teman-teman, Nandar tidak menjawab ya teman-temannya. Siapa Nandar nama istri Nabi Isa? Mana Nandar datanya di dalam hadis maupun Quran? Jangan ngemis-ngemis di Alkitab Nandar. Ya, mana datanya ya? Nandar yang ganteng, ya kan? Si apologet nomor 1 seluruh Indonesia, Endang Sunandar, yang mengatakan Nabi Isa menikah. Mana datanya Nandar? Istrinya namanya siapa? Anaknya namanya siapa? Tolong Nandar tunjukkan, jangan senyum-senyum. Nandar minta saya tunjukkan Mazmur 2 ayat 11 Oki. Mana di situ mencium kakinya? Saya sudah tunjukkan. Terima kasih Bang JJ. Ya. Jadi Nandar jangan lari-lari. Memang kalau diskusi dengan Oki ini saya tidak berhasrat karena Nandar kalah. Kalah debat, kalah PK. Lengkap penderitaan Nandar. Ya kan? Tema satu arah. Yesus menikah atau tidak? Blunder, kena serang sendiri. Nandar, permainan kata-kata itu Nandar, itu tidak akan membuat saya lemah Nandar. Tenang aja Nandar, itu penonton itu sudah membuktikan Nandar. Siapa yang punya data, siapa yang tidak. Nandar yang mengatakan, oke jangan hujat Tuhan Yesus karena Yesus itu Nabi kami. Beban pembuktiannya, siapa nama istrinya Nabi Isa? Tunjukkan ulama yang mengatakan Nabi Isa itu menikah. Itu. Karena Nandar kan minta bukti kepada saya. Mana ulama yang mengatakan Nabi Isa itu tidak menikah. Itu. Mana pemuka agama yang mengatakan Nabi Isa itu tidak menikah. Saya tunjukkan beberapa video. Nandar tunjukkan kepada saya.
Kalau Nandar mau pakai itu ada tuh. Kalau nggak salah Ustadz kayak nama pernah ngomong begitu tuh. Pakai video Ustadz kayak nama boleh. Tuh aku kasih tahu tuh. Boleh pakai itu boleh. Ya, Nandar. Jangan lupa tertulis secara eksplisit. Nandar minta kan secara eksplisit. Ya sama, Bang Oki pun minta secara eksplisit. Di mana tertulis secara eksplisit? Eksplisit loh, Nandar tahu kan? Arti kata eksplisit kan? Nabi Isa itu menikah. Yang pertama. Yang kedua, secara eksplisit Nandar, di mana nama istrinya Nabi Isa? Ketiga Nandar, secara eksplisit, di mana keturunannya Nabi Isa? Ya, tolong Nandar, jangan ngemis-ngemis di dalam Alkitab. Tolong, Nandar jangan ngemis-ngemis ya di Alkitab ya. Berubah, maaf Nandar. Bang Oki minta maaf ya Nandar ya. Kalah debat ya kan. Aduh. Tema satu arah, kalah. Aduh Nandar, ini waktu saya lagi loh Nandar. 10 menit loh waktu saya. Nandar terakhir kan. Belum. Oh, Nandar masih mau lanjut? Masih sehat? Aku tanggapi, terus Bang Oki 10 menit. Gimana sih? Oh gitu, Nandar masih kuat? Masih kuat nyalinya? Nandar masih kuat nyalinya? Jadi aku tanggapi baru Oki 10 menit gitu ya. Oke, Nandar masih kuat ya? Baik. Maaf ya. Maaf. Maaf apa sih Oki? Gue mah lucu hadapi lu. Teman-teman, bener ini saya teringat dengan seorang ulama besar ya. Ulama yang sangat luar biasa, namanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini perkataan Imam Syafi'i, benar kata Imam Syafi'i. Ini dalam, jadi ini benar ya. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, majadaltu aliman ila golabtuhu, wala jadaltu jahilan ila golabani. Setiap kali berdebat dengan kelompok intelektual, aku selalu menang. Tetapi anehnya kalau berdebat dengan orang bodoh, aku kalah tanpa daya. Oke? Mengacu kepada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku memang kalah kalau mengacu kepada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kalau aku mengacu kepada perkataan Imam Syafi'i, benar kaum muslimin. Kalau saya mengacu kepada perkataan Imam Syafi'i, saya kalah debat dari Oki. Kalau mengacu kepada ya benar teman-teman, itu fakta. Kalau mengacu kepada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jadi Oki luar biasa. Baik. Ada yang aneh dari si Oki. Yang saya tanya itu adalah ini, ya kan? Malah dia buka lagi terjemahan yang lain itu. Oki ya. Saya kan tanya di dalam Mazmur 2 nomor 11 itu kata kaki itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang mana? Yang dia buka malah terjemahan dalam TB ini. Dalam TB ini teman-teman ya, ini sebentar. Dalam TB bersorak-sorai, terus dia ciumlah kakinya. Ini dalam terjemahan TB yang ada di dalam LAI ini, oke. Ya. Ini yang ada di dalam LAI itu. Makanya saya tanya, ini dalam bahasa Ibraninya yang mana? Kalau kau baca yang ini, ciumlah kakinya, ini justru memang yang ini. Dalam TB, terjemahan baru, ini yang dibahas. Makanya saya tanya, ciumlah kakinya itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang mana? Nah, kalau kita lihat definisi di sini, definisi Indonesia, itu bersukacita, ya bersorak, gembira, enggak ada mencium kaki. Ya, enggak ada mencium kaki itu secara definisi. Kalau kau baca yang di atasnya mencium kakinya, ini tuh terjemahan baru di dalam Alkitabmu sekarang. Inilah yang saya permasalahkan. Ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang mana? Kalau kau tidak percaya dengan ucapan saya, oke, kau lihat di dalam Bubble Hub-nya sendiri. Teman-teman, ada di dalam aplikasi Play Store, ya Play Store. Ini saya tunjukkan aplikasinya. Nih oke, perhatikan. Ada aplikasi di Play Store itu namanya Hebrew Greek Interlinear. Coba kita lihat dalam bahasa Ibraninya satu persatu. Oke, lihat ya Ki ya. Ini Psalm 2 nomor 11, Mazmur 2 nomor 11. Coba teman-teman baca satu persatu. Ada nggak kaki di sini? Vegilu itu and rejoice, artinya sukacita.
Dan birada artinya trembling, dengan rasa takut, nggak ada kata kaki. Yang saya minta itu bahasa Ibraninya, bukan malah yang disebut lagi terjemahan baru. Kalau ini ya dengan ini justru yang ada masalah di TB. Kok kamu malah baca lagi di dalam TB? Makanya ini terjemahan yang benar yang ini oke. Ini kan terjemahan Gabrul, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya. Sementara di dalam ayat ini terjemahan yang benar, layani Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gentar. Yang saya tanyakan terjemahan TB, kok malah lari lagi ke TB? Kita lihat dalam bahasa Ibraninya, coba kalian rekam, kan sekarang orang banyak yang pandai bahasa Ibrani. Kalau Ibraninya saya salah, tunjukkan yang salah yang mana. Saya bacakan, Ibedu et Yahweh, beribadahlah kepada Yahweh, fegilu, birada, beribadalah kepada Tuhanmu yaitu Allah dengan rasa takut, sukacita dan gentar. Di mana kata kaki di mana? Makanya si Oki ini benar kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Saya berdebat dengan Oki dalam sudut pandang Imam Syafi'i pasti saya kalah. Ya. Dalam sudut pandang Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Syafi'i berkata, ini perkataan Imam Syafi'i, qala Imam Syafi'i rahimahullah taala, majadaltu aliman ila golabtuhu wala jadaltu jahilan ila golabani. Ini kalau merujuk kepada perkataan Imam Syafi'i, memang aku kalah dari si Oki. Kalah Oki. Tuh, kalah PK, kalah debat. Memang menurut Imam Syafi'i aku kalah dari si Oki. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya. Oke, silakan. Oke, si Oki berarti ini 10 menit ya? 10 menit ya. Nandar, memang itu akan Nandar gunakan ketika mental Nandar sudah kena. Oke. Ya boleh pakai kacamatanya Nandar biar tidak terlihat malu, ya kan? Memang itu akan Nandar gunakan supaya Nandar merasa mental Nandar sedang tidak baik-baik aja, supaya orang melihat, oh Nandar ini sebenarnya tidak kalah. Nandar membawakan tema, Yesus itu kawin atau tidak? Nandar sendiri yang bernarasi, Oki jangan hujat nabi saya. Yesus itu nabi saya Oki. Itu yang Nandar bawakan. Terus saya kejar lagi Nandar. Di mana buktinya Nandar kalau Nabi Isa itu menikah? Nandar gunakan surat Arad. Nandar di mana tertulis secara eksplisit Nandar kalau Nabi Isa itu menikah? Oki, buktikan asumsimu. Dengan apa pendapat ulama? Sudah saya buktikan. Tidak ada pendapat ulama yang mengatakan Nandar, ini dari yang saya buktikan. Tidak ada pendapat ulama Nandar yang mengatakan Nabi Isa itu sebelum diangkat ke langit menikah. Beban pembuktian terbalik ada dengan Nandar. Ketika Nandar mengklaim Nabi Isa itu menikah, tolong tunjukkan satu data yang memperkuat narasi Nandar. Secara eksplisit Nandar tidak bisa menunjukkan. Ditanya istrinya siapa, Nandar tidak bisa menunjukkan. Ditanya keturunannya siapa, Nandar tidak bisa menunjukkan. Hal yang paling aman yang bisa Nandar gunakan itu adalah perkataan Imam Syafi'i. Untuk apa? Untuk menunjuki Nandar yang lagi kena mental. Nantang diskusi, tema satu arah, kejebak sendiri. Coba, dari tadi saya membuktikan Nandar Yesus itu tidak menikah. Nandar minta Mazmur 2 ayat 11, saya sudah tunjukkan, dibahas lagi. Nandar terima atau tidak? Yang penting saya sudah menjawab. Mazmur 2 ayat yang 11 Nandar. Ya, Mazmur 2 ayat yang 11. Terus Nandar juga tidak bisa membuktikan dari tadi. Tidak bisa Nandar buktikan dari tadi. Di mana aturan Yahudi menikah itu harus di umur 18 tahun. Nandar gunakan apa yang dituliskan oleh Ibu Rita Wahyu. Oh, itu tidak nyambung. Di situ sedang tidak mengatakan menikah itu harus di usia 18 tahun. Ya. Jadi teman-teman, di bawah, ya Nandar memang harus mengakui ini Nandar, tema-tema dari Nandar. Saya cuma mengikuti narasi Nandar dari tadi. Nandar bertanya, saya jawab. Tapi saya bertanya dari awal match sampai detik ini, tidak Nandar jawab. Di mana tertulis secara eksplisit? Bang Awing, Bang Joy, terima kasih banyak. Di mana tertulis secara eksplisit?
kalau Nabi Isa itu menikah? Secara eksplisit loh. Nandar kan bisa minta kepada saya secara eksplisit, Nandar. Apakah tidak boleh saya minta kepada Nandar secara eksplisit? Gitu. Ya, Bang JJ Bakalea, terima kasih. Itu yang pertama, tunjukkan secara eksplisit di mana Nabi Isa menikah. Yang kedua, siapa nama istri Nabi Isa? Tolong tunjukkan. Siapa Nandar nama istrinya? Pakai literasi di luar Al-Quran juga boleh, Nandar. Itu pakai hadis atau literasi lain juga boleh, Nandar. Ya boleh. Itu silahkan Nandar tunjukkan. Siapa nama keturunannya Nandar? Tolong tunjukkan. Tapi tolong jangan ngemis-ngemis di Alkitab. Ya, boleh pakai literasi Islam lainnya di luar Al-Quran boleh. Siapa di mana tertulis, jangan nangis lah, kan begitu aja udah pakai tisu toh. Gak tega aku teman-teman, serius. Hari ini aku gak tega diskusi dengan Nandar, lo serius. Kasihan aku ngeliat Nandar, ujung-ujungnya di bawahnya Imam Syafi'i lagi nih. Itu dia lagi mau menghibur diri. Padahal dia kejebak. Kan aku bilang di match kedua Nandar ini udah kalah. Ketika dia menyamakan antara Yesus dan Isa, makanya hati-hati kalau ngomong. Kan kena kejar akhirnya. Itu Nandar. Tuh kan ngambek kan. Sehat Nandar. Nandar masih sehat. Nandar. Tuh kan gak mau jawab tuh. Dia begitu tuh langsung diam. Tolong ya Nandar ya, jawab ya. Tolong jawab ya Nandar ya. Karena ini saya 5 menit lagi, saya kan fokus di closing statement saya. Nandar jawab ya. Gitu. Bener nih kata Imam Syafi'i ini. Tuh kan Imam Syafi'i lagi kan. Udah begitu dia. Iya. Malah senang sih, oke. Di mute. Iya, teman-teman, jadi dia menggunakan Imam Syafi'i itu, dia seolah-olah dia ingin mengatakan kita ini nggak tahu apa-apa tapi dia kalah itu. Padahal dia sendiri yang sedang menutupi kemaluannya. Itu. Dia sendiri yang sedang menutupi malunya, teman-teman. Kenapa? Dia menyamakan antara Yesus dan Isa. Giliran kita kejar, gimana tertulis secara eksplisit Nabi Isa itu menikah. Tunjukkan saya data-data yang mendukung. Tidak ada Nandar tunjukkan. Siapa nama istri Nabi Isa? Nandar tidak menunjukkan. Padahal pandangan para ulama, betul Nabi Isa itu akan menikah, Nandar. Tapi nanti setelah dia kembali ke bumi. Karena setelah dia terangkat ke langit, Nandar, dia tidak menikah. Itu pandangan para ulama. Nah makanya Nandar tunjukkan, bantah pandangan ulama ini Nandar dengan video tadi, dengan data Nandar. Bang JJ terima kasih, teman-teman yang lain terima kasih banyak. Itu tolong dibantah dong, masa nggak mau dibantah? Ya. Tolong Nandar jawab 3 pertanyaan saya Nandar. Jangan sampai saya tidur nanti malam itu terpikir-pikir. Di mana siapa nama istrinya Nabi Isa, siapa keturunannya Nabi Isa, mana datanya tertulis secara eksplisit kalau Nabi Isa itu menikah. Tolong Nandar ya, jawab ya secara eksplisit. Surat Ar-Ra'd itu Nandar, itu tidak tertulis secara eksplisit. Nandar boleh kok minta sama saya secara eksplisit. Oke, teman-teman. Jadi ketika Nandar ingin memframing, mengatakan Tuhan Yesus itu menikah, yang pertama, sekarang kita ulas teman-teman. Nandar membawakan Wahyu 19 ayat 7, pernikahan anak domba. Di situ tidak dalam arti yang sebenarnya pernikahan anak domba, teman-teman. Tetapi apa? Itu adalah sebuah perumpamaan. Itu adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Yang kedua, Nandar menggunakan data Geneat, aplikasi Geneat. Dari tadi saya minta Nandar tunjukkan pembuat daftar nama keturunan Tuhan Yesus itu, yang perempuan itu. Saya tidak mau membuktikannya, tapi Nandar yang membuktikannya. Nandar tidak mau membuktikan. Siapa yang membuat itu? Ya, gugur data Geneat Nandar. Terus Nandar membawakan Maria Magdalena ketika mencium kaki Tuhan Yesus. Di situ yang dicium kaki Tuhan Yesus Nandar. Mazmur 2 ayat 11 boleh mencium kaki Tuhan. Jelas datanya di dalam Alkitab. Jadi data-data yang Nandar mau bawakan, ketika Nandar ingin memframing Tuhan Yesus itu menikah, semua gugur. Ya, semua gugur Nandar. Karena Tuhan Yesus memang tidak pernah menikah. Nandar bawakan data Ibu Rita Wahyu, itu juga gugur. Masalah cupa tadi,
itu gugur Nandar. Ya. Jadi semua data yang Nandar bawakan saya bisa bantah. Saya bisa bantah, tapi Nandar tidak sanggup membuktikan kepada saya. Di mana datanya Nandar? Nabi Isa itu menikah. Siapa nama istri Nabi Isa Nandar? Siapa keturunan Nabi Isa Nandar? Nandar tidak sanggup menunjukkan. Saya harap Nandar ini kan apologet yang katanya tidak pernah dikalahkan. Tapi itu pengakuannya sendiri. Terima kasih. Saya pun bisa mengaku Oki apologet yang tidak pernah terkalahkan. Itu kan pengakuan saya. Tidak. Tapi penonton yang menilai. Tunjukkan Nandar. 3 pertanyaan saya ini Nandar jawab. Di mana tertulis secara eksplisit Nabi Isa menikah? Yang kedua, siapa nama istrinya? Yang ketiga, siapa nama keturunannya? Jawab pakai data dan pakai dalil. Jangan pakai asumsi. Karena kami orang Kristen tidak suka yang namanya asumsi. Ya. Jangan Nandar nanti mencari pembenaran dengan apa yang dituliskan oleh Imam Syafi'i untuk menghibur Nandar. Itu untuk menghibur Nandar dengan mengatakan Oki ini nggak tahu apa-apa, lebih baik kita kalah dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Nandar ngomong asal-asalan dari tadi. Menyamakan antara Yesus dan Nabi Isa. Giliran dikejar babak belur. Makanya kalau Nandar tadi tidak menyamakan antara Tuhan Yesus dan Nabi Isa, saya tidak akan mengejar ini Nandar. Ketika Nandar menyamakan, Oki jangan hujat Yesus Oki, karena itu adalah Nabi kami. Nandar sedang menggali lubang Nandar sendiri. Akhirnya Nandar buku. Ya, mohon maaf ya Nandar ya. Saya harus sampaikan kalau ada narasi saya yang salah, saya minta maaf dengan Nandar. Tapi saya harus katakan Nandar, tema ini tema Nandar. Tapi Nandar termakan dengan omongan Nandar sendiri. Itulah luar biasanya Kristen, luar biasanya Alkitab. Haleluya, praise the Lord. Kalah debat, kalah PK. Aduh. Kalau kalah PK ya sih aku kalah PK nih. Ayo terima kasih ya. Teman-teman, ini closing. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan dari perdiskusian ini banyak orang yang sadar dan akhirnya memasuki agama yang benar, yaitu agama Islam. Quran itu bukanlah kitab biografi. Ya, jangankan ditanya istrinya Yesus namanya siapa. Kalau kita tanya Quran, siapakah istri Rasulullah dalam Quran? Gak bakal ada. Siapakah istri misalnya Nabi Zakaria di dalam Quran? Itu nggak ada. Karena Al-Quran bukan berbicara tentang istri. Al-Quran berbicara tentang kebenaran yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Justru ini pertanyaan konyol. Saya sudah membuktikan di dalam tradisi Yahudi, di dalam Bibelmu sendiri. Karena Bibelmu itu berbicara tentang Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan Yesus. Kenapa? Takut. Lihat wajahmu ke sini. Kalau kita tanya Quran, di mana di dalam Quran nama istri Rasulullah itu disebutkan sampai dunia kiamat? Nggak ada dalam Quran. Di mana di dalam Al-Quran ada nama 4 sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah, misalnya Abu Bakar, Utsman, nggak bakal ada. Sebutkan nama istri Zakaria di dalam Quran, yang nggak ada. Siapa nama istri Nuh di dalam Quran, yang nggak ada. Al-Quran tidak berbicara tentang biografi seseorang. Kalau Biblemu jelas berbicara tentang Yesus, makanya di dalam Biblemu ada Yesus kawin, punya anak nih. Ya, ini nih saya tunjukkan ya, teman-teman. Yang mengatakan Yesus menikah dan punya anak itu Kristen. Nih saya tunjukkan. Kamu kan tadi minta nih, Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Ya, nama anak pertama Yesus yaitu Joseph. Nama anak yang kedua yaitu Yesus juga, tapi nama panggilannya Justus. Itu ada di dalam Kolose 4 nomor 11, nggak dicatat. Anak yang ketiga Tamar. Ini literasinya jelas. Kamu katanya punya. Coba dong buka, dibaca. Ini literasinya loh, ada catatannya. Ini ada catatannya. Ya. Siapa yang menulis itu? Ini waktu saya. Ini waktu saya. Belum selesai loh. Nah, ini sumbernya ya, Garner Lauren. Tuh ada namanya. 1996 Bloodline of the Holy Grail Bible Genealogy.com. Lalu siapa yang ini? Nah, kita lihat teman-teman. Ini tadi sudah saya bacakan. Ini loh orangnya, bule Kristen bukan bule Islam.
Namanya tadi sudah saya bacakan, namanya adalah Cecilia Hogu Cederan Bobok. Kenapa diam? Oke diam. Orang akal kita bu aja baru ada 2000-an, tahun 2000 itu coba aja lihat penerbitnya. Teman-teman, Yesus itu siapa istrinya? Ingat, Quran bukan berbicara tentang jati diri Yesus, anaknya siapa, istrinya siapa, bukan itu. Begitu rendah kalau Quran membaca semacam itu. Quran tidak membahas silsilah, hanya kitab palsu saja yang membahas silsilah. Nih kita lihat nih, oke. Kamu kan nanya nih, Yesus istrinya siapa saja? Ini saya tunjukkan. Istri Yesus itu ada yang pertama. Ini menurut Rasul ya, menurut pemimpin awal gerakan orang suci zaman akhir, Orson Hide, Yesus telah mempraktikkan poligami. Ini orang Kristen yang ngomong. Ya, dengan menikahi Maria Magdalena, istri pertama, Marta dan Maria dari Betania, yang ngomong Kristen. Loh, Nandar jangan kutip-kutip ayat Bible dong. Gospel itu bercerita tentang Yesus. Quran bukan bercerita tentang jati diri Yesus. Quran berbicara tentang kebenaran yang telah berlalu dan yang akan datang. Kalaupun Quran berbicara tentang Yesus itu secara ini saja, secara tersirat, secara tersurat, tidak harus siapa nama istrinya. Nanti jangan-jangan ditanya juga siapa, warna sempaknya apa, itu nggak penting. Teman-teman ya, kenapa? Oke, wajahmu kemana? Dan yang kedua, memang saya yakin dengan ayat Quran bahwa mereka itu sudah tertutup. Jelas-jelas mereka dibohongi dengan terjemahan. Masih aja. Nih oke. Ini terjemahan kaki ini dari mana Ibraninya? Berbahagialah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya. Kau coba tanya Bambang Nursenamu itu, katanya dosenmu. Coba tanya nih. Ini Ibrani dari kakinya itu di yang mana? Sampai dunia kiamat kurang 2 hari. Kau nggak bakal menemukan ada di sini cium kakinya tuh nggak ada. Kamu dibohongi dengan terjemahan, tapi nggak sadar inilah Kristen. Maafkan aku ya Ki ya, memang aduh. Oke, kamu sudah maaf ya. Maaf ya kalau debat, kalau PK. Oh ya, Nandar. Sebentar. Nandar kan janji tadi. Jadi kapan waktunya bisa tema satu arah balik? Aku boleh nanya dengan Nandar. Oke, ini aku boleh nanya nggak satu hal saja sama kamu. Apa? Ini nih, aku tanya sama kamu. Ini kaki ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Nandar, itu aku udah jawab. Nandar lihat aja di Alkitab Sabda. Aku udah jawab. Sebentar. Nandar berani nggak pasang tema satu arah seperti ini? Kapan Nandar berani pasang tema satu arah? Iya, nanti dibahas. Orang ini aja nggak jawab. Ya kapan Nandar pasang tema satu arah? Iya, sabar dong. Ya kapan? Iya, kapan? Nanti aku kabari ya. Oh ya, kabarinya iya, jangan kan lama-lama ya. Ya, makanya aku tanya sama Oki. Oki itu saya sudah jawab itu. Oke, yang mana? Saya sudah jawab itu. Nandar, oke, sekarang saya tanya sama Nandar. Yang mana? Sebentar. Tunjukkan dulu Nandar, sebentar. Sebentar Nandar. Yang mana Ibraninya? Sebentar. Nandar, saya sudah jawab itu. Saya sudah jawab itu. Nandar, gantian. Boleh nggak gantian? Oke. Boleh nggak gantian? Aku nanya baik-baik. Ya, aku juga nggak mau keras-kerasan. Aku juga nggak mau keras-kerasan. Ya, jangan keras-kerasan. Balik dulu. Balik dulu, nanti aku jawab. Nandar. Aku jawab Nandar. Balik dulu. Balik dulu Nandar. Balikan dulu Nandar. Balikan dulu. Iya, balikan dulu biar aku jawab. Balikan dulu. Iya. Ibrani kan ada Ibraninya nih. Saya bacakan Ibraninya ya. Nandar nggak terima. Nandar nggak terima. Oke. Nandar yang mana? Sebentar, gantian boleh nggak? Ya, silakan. Aku yang mana Ibraninya? Ya, oke. Saya jawab.
Nandar, tadi Nandar, saya kasih kesempatan. Sebentar. Ibraninya yang Nandar mana, tadi Bang? saya kasih kesempatan. Ibraninya yang mana? menjawab. Tadi masuk ke dalam Nandar ini. sebentar dulu. Nandar saya kasih kesempatan Kakinya tadi. yang mana? Sebentar. Nandar Kakinya. saya kasih kesempatan tadi. Sebentar dulu. Saya tunjukkan itu Udah Nandar. Gampang waktunya. kok. Masih belum terima aja katanya menang. Gampang masih kok. belum terima. Ya udah.